Salam kenal Pak Alex, saya Delon Tantriwijaya dengan NIM 2802 397823. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek yang telah saya selesaikan untuk UTS, yaitu untuk nomor 2B. Nah, untuk nomor 2B ini, saya mendapat data penyakit daun ceri. Di sini ada 5 dataset bermacam-macam penyakit. Nah, untuk yang pertama yang saya lakukan, seperti biasa, saya membuka filenya, lalu mengeksplorasi datanya. Yang pertama saya lakukan adalah mengecek berapa banyak persebaran data yang ada di setiap file penyakit tersebut. Nah, dari grafik ini bisa dilihat bahwa persebaran datanya itu tidak seimbang. Ada yang banyak seperti leaf scorch atau purple leaf spot, tapi yang lainnya, tiga lainnya itu cenderung lebih sedikit, sangat jomplang sekali dengan kedua data yang tadi telah saya sebutkan. Nah, untuk yang selanjutnya saya lakukan adalah saya seperti melihat melihat contoh dari masing-masing dataset tersebut tiap penyakit. Saya mengambil contoh-contohnya agar saya bisa melihat ada patokan tertentu gitu kan. Mungkin ada perbedaan apa di setiap daun tersebut yang terkena penyakit. Nah, habis itu yang saya lakukan adalah mengecek eh, besaran gambar atau ya mengecek dimensi gambar. Bisa dilihat di sini width dan height-nya. Em, ini dia adalah insight yang saya dapat setelah melakukan eksplorasi tadi. Nah, karena di soal diminta untuk melakukan analisis resolusi dan analisis aspek rasio, jadi saya menuliskannya di sini. Em, untuk analisis resolusi, semua gambar memiliki resolusi 800 untuk lebar dan 1000 untuk tinggi. Saya agak kurang tahu itu dalam ukuran berapa, mungkin pixel. Kayaknya 800 kali 1000 pixel. Nah, penjelasannya di sini, resolusi ini cukup tinggi untuk detail botani, namun jauh lebih besar dari input AlexNet 224 kali 224. Karena AlexNet itu adalah model yang harus mempunyai dimensi gambar itu 224 kali 224 pixel. Nah, oleh karena itu, saya akan melakukan downsampling atau memperkecil pixelnya. Dan untungnya karena gambar-gambar tadi ukurannya sudah seragam semua, 800 kali 1000, itu akan membuat mudah karena tidak perlu ada yang dirapikan atau ada gambar yang berisiko menjadi berbeda sendiri dari yang lain. Nah, untuk aspek rasio, perhitungannya itu 800 dibagi 1000 atau lebar dibagi tinggi. Hasilnya 0,8 atau gambarnya itu 4:5. Nah, untuk kondisinya gambar 4:5 itu termasuk gambar portrait. Nah, oke, oke. Nah, masalah potensial. Nah, karena Lexner itu 224 kali 224 atau 1:1. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, saya harus mengubah resolusi dari gambar atau pixel dari gambar tersebut agar bisa digunakan dengan AlexNet. Nah, untuk proses selanjutnya yang saya lakukan adalah saya melakukan split datasetnya itu split datasetnya itu sebesar 70% training, 15% validasi, dan 15% itu untuk testing. Saya di sini menggunakan split yang manual. Ini memisah, ah, untuk membuat file barunya. Ini untuk membuat file barunya dan untuk membuat folder barunya. Habis itu ini untuk mengumpulkannya masing-masing untuk test, train, dan validation. Oke, oke.
Ya, seperti ini untuk split datanya. Nah, ini adalah jumlah data yang terdapat untuk tiap masing-masing penyakit dan untuk masing-masing split train, validation, dan tes. Nah, ini, oh ini, hmm, oh ini saya membaca dataset agar untuk menyesuaikan karena untuk membantu laptop saya untuk melakukan training nanti. Jadi saya harus menyesuaikan datasetnya agar tidak terlalu berat nanti untuk training dan untuk sekaligus pengecekan apakah di file test, train, dan validation itu sudah tepat datanya. Nah, habis itu kita sekarang masuk ke model. Nah, model pertama ini seperti yang diminta oleh soal, diminta untuk menggunakan AlexNet dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Dan ini arsitekturnya saya sudah mengikuti dengan ketentuan tersebut sesuai dengan soal. Ya, oke, oke. Dan ini adalah bentuk arsitekturnya untuk modelnya. Oke. Nah, ini untuk training base modelnya atau menggunakan training menggunakan AlexNet. Nah, saya di sini pokoknya menggunakan 15 epoch. Nah, jika kita lihat di sini untuk epoch terakhir atau training terakhir bisa dibilang ini mendapat akurasi hanya 0,29 atau 29%. Da- Dan loss rate-nya itu 1,546. Nah, bisa dilihat hasil ini sangat sangat buruk sekali. Saya juga nggak tahu kenapa buruknya ini. Mungkin karena memang keterbatasan atau keterbatasan kemampuan model untuk menangani data seperti ini. Nah, habis itu di sini saya melakukan plotting untuk mengecek model akurasinya pada train, pada data train dan data validation. Lalu model loss-nya, train loss dan validation loss. Bisa dilihat di sini. Untuk validation akurasinya sih stabil di 30%. Sedangkan training akurasinya itu sangat jomplang sekali ya, naik turunnya. Sangat tidak stabil sekali. Tapi yang pasti untuk akurasi ini sangat buruk sekali untuk sebuah model. Sangat tidak relevan untuk digunakan. Nah, selanjutnya ini ada model loss-nya, perbandingan model loss antara train dan validation masih sama juga. Masih agak jelek sekali ini. Terutama di train yang sangat jelek. Ini ada ringkasannya. Nah, habis itu saya ini membuat evaluation matrixnya atau klasifikasi reportnya. Bisa terlihat di sini klasifikasi reportnya hampir semuanya itu untuk precision, recall, dan advance score-nya untuk masing-masing jenis penyakit itu semuanya nol. Hanya cherry leaf score saja yang memiliki nilai. Nah, ini ketika saya melihat ini saya juga agak bingung dan kaget. Awalnya saya mengira mungkin ada kesalahan dalam pembacaan data, tapi ternyata pembacaan datanya sudah sangat baik, sudah benar. Tapi hasilnya memang sangat buruk ini. Seperti dataset seperti tidak mau membaca, eh, model seperti tidak mau membaca dataset atau penyakit yang lain. Mungkin karena adanya ketimpangan dari imbalance data data yang tadi saya sebutkan di awal itu. Bisa dari sini akurasinya sangat rendah sekali dan nilai-nilai lainnya hanya nol, seperti datanya tidak terbaca. Dan jika dilihat confusion matrix sini, ini semuanya rata kiri, yang berarti kebanyakan meleset semua. Dia hanya apa untuk semua jenis daun dia hanya mendebak cherry leaf score saja mungkin ya. Nah,
karena pada soal diminta untuk mengembangkan model kedua yang lebih baik daripada model pertama, makanya saya membuat model kedua di sini. Nah, ini adalah masalah-masalah utama yang saya temukan pada model pertama, yaitu akurasinya sangat rendah. Model hanya bisa memprediksi satu kelas saja seperti yang pada klasifikasi report tunjukkan tadi, itu sangat parah sekali itu. Nah, tidak ada data augmentation, model hanya belajar dari data asli tanpa variasi. Jadi model tuh benar-benar belajar dari nol. Makanya tidak model tuh perkembangannya stagnan sekali dan tidak berkembang. Arsitekturnya terlalu sederhana. AlexNet itu kurang optimal untuk data modern. Dia sudah termasuk tradisional infrastruktur. Regulasinya kurang efektif, tidak ada batch normalization, learning rate-nya tidak optimal, habis itu imbalance, adanya imbalance class. Nah, untuk model kedua ini, saya melakukan beberapa perubahan, sebenarnya tidak beberapa, agak banyak perubahan. Yang pertama itu adalah transisi ke arsitektur modern atau transfer learning. Di model kedua ini, saya menggunakan model efisien net B0, B0. Saya kurang agak lupa tepatnya lebih tepatnya model apa. Tapi yang pasti saya menggunakan model ini karena model ini tuh memang pada awalnya sudah di training oleh dengan jutaan gambar sehingga model ini seperti tidak belajar dari nol. Eh, Pembuktiannya nanti akan ada di bawah. Strategi yang kedua adalah strategi penanganan ketimpangan data, class weighting. Karena adanya ketimpangan data tadi, akhirnya saya melakukan class weighting. Nanti ada di bawah dan ada augmentasi data yang lebih agresif. Pada model 2 ditetapkan rotation range, white shift, dan lain-lain. Ini memaksa model untuk belajar bahwa penyakit daun cherry tetaplah penyakit yang sama, meskipun dipotret dari sudut jarak dan pencahayaan yang berbeda. Jadi model eh, lebih bisa memahami penyakit dari daun cherry tersebut. Nah, optimasi learning rate. Model 2 menggunakan exponential decoy atau reduce LR. Ya, begitulah. Berbeda dengan model satu yang menggunakan learning rates yang statis atau tidak berubah sama sekali. Jadi model 2 secara otomatis menurunkan kecepatan belajar saat akurasi mulai mendatar. Ini membantu model menemukan titik optimal tanpa melompati solusi terbaik. Yang terakhir, yang perubahan yang saya lakukan adalah mekanisme penyelamat. Nah, model 2 ini dipasangi rem otomatis atau restopping. Jika model mulai menghafal data secara overfitting dan performa data validasi menurun atau mulai stagnan yang tidak jelas, trading akan berhenti dan mengembalikan bobot terbaik yang pernah dicapai. Nah, di sini saya menggunakan hyperparameter tuning dan preprocessing. Ini agak banyak yang saya ubah daripada model pertama. Nah, ini penggunaan transfer learning-nya dengan efisien net B0. Nah, ini bentuk arsitekturnya sangat berbeda sekali dengan yang tadi. Hmm, oke, kembang optimizer. Oh ya, saya di sini juga menggunakan fine tuning. Nah, ini adalah class weighting yang saya lakukan untuk dataset 5 dataset tersebut. Nah, ini adalah training yang model yang saya lakukan. Perbedaannya sudah sangat jomplang sekali dari training pertama atau epoch pertama. Dia memulai dari 70%, langsung 70%, dan saya menggunakan 15 kali epoch dan batch-nya 32. Nah, di sini untuk training terakhirnya itu 95% akurasi dan loss rate-nya itu hanya 3 hanya 35% atau 0,35 bisa dibilang gitu. Nah, untuk validation datanya akurasinya 97% itu sangat bagus sekali. Model ini sudah sangat menjanjikan dan sudah sangat tepat sekali untuk digunakan. Nah, habis itu
Ini ada fine tuning yang saya lakukan, saya latih kembali modelnya agar mendapat hasil yang lebih bagus mungkin nanti. Tetapi ternyata epoch yang saya berikan di sini adalah 20, lebih banyak dari yang tadi. Tetapi ternyata pada epoch ke-11 diketahui bahwa mungkin model sudah mulai overfitting sehingga seperti yang saya jelaskan tadi di awal, saya menggunakan mekanisme yang membuat model langsung berhenti ketika mulai overfitting. Jadi keputusannya saya menggunakan tetap hasil trainingnya ini yang di atas. Nah, ini adalah perbandingan grafiknya. Ini perbandingan grafik ini sudah sangat bagus sekali, sudah sangat indah sekali, berbeda sekali dengan yang tadi. Nah, ini adalah ringkasan training modelnya. Ini evaluasi modelnya. Semuanya sangat bagus sekali, sangat seimbang. Advance score rata-rata di 90 persenan. Hanya dua saja di bawah 90. Dan ini adalah conversion matriksnya sangat stabil sekali, sangat bagus sekali ini. Nah, ini adalah evaluasi performanya. Evaluasi performa yang saya gunakan adalah pertama akurasi, yang kedua presisi, dan ketiga recall. Akurasi ini sebenarnya yang paling utama dan saya juga menggunakan patokannya recall. Karena recall itu mengukur kemampuan model dalam menentukan kembali semua sampel dari suatu kelas. Ini sangat penting untuk diagnosa penyakit. Karena jika misal kita seperti salah mendiagnosa, kita bilang nggak ada penyakit, ternyata ada penyakit, itu sangat buruk. Lebih baik kita bilang ada penyakit, tapi ternyata tidak ada penyakit. Itu akan lebih baik. Oh iya, untuk F1 scoring-nya di sini bisa dilihat, seperti yang saya bilang tadi, sangat seimbang sekali ya. Berarti datanya sudah sangat seimbang. Nah, ini analisis dan penjelasan hasil. Langsung saja kita ke kesimpulan. Secara keseluruhan, model 2 EfficientNet plus fine tuning telah mencapai standar performa yang sangat baik untuk klasifikasi penyakit tanaman. Perpaduan antara arsitektur modern, augmentasi data yang agresif, dan strategi fine tuning terbukti efektif mengubah model yang tadinya biasa saja, bahkan bisa terbilang buruk, menjadi model yang sangat akurat dan robust terhadap data baru. Nah, ini ada saran pengembangan lebih lanjutnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, Pak. Terima kasih.